Ketemu lagi bersama kami di sini di Studio Mini BPD Gereja Jakarta, rumah kita bersama. Shalom Bapak Ibu, kembali sidang dimanapun Anda berada. Dan juga untuk jemaat-jemaat kami, saya izin ya mau nyapa jemaat OIC ya Pak ya. Ya, halo jemaat OIC. Bapak juga dong nyapa jemaat. Halo jemaat Rawajaya. Oke, Bapak. GBI Gregorio, halo. Ya. Halo jemaat Tuhan, jadi semua masuk. Ih, orang ini buat jemaat kita dulu. Gimana sih? Baru kita sapa buat jemaat-jemaat semua yang ada dan juga para pengerja ya. Amin. Ini kita bicara begini kenapa? Karena kita menghargai dan menikmati kehadiran rekan-rekan pelayanan ya. Yes. Bayangkan Bapak Ibu kalau bisa ngobrol seperti kita sambil ditemani teh dan juga ada bonus hari ini. Wah. Ada bonus pisgor ya. Pisgor. Tapi saya mau mengajak ngeteh dulu yuk Bapak-bapak silakan kita ngeteh dulu. Mari Bapak Ibu. Iya, ngeteh. Kalau ngobrol teologi paling enak sambil ngeteh. Ngeteh dulu. Masih ditemani oleh Pak Pendeta Petrus Legowo, beliau Wakil 3 BPD Gereja Jakarta, Kabid Teologi BPD Jakarta Bapak Bun Mintat dan juga Bapak Pendeta Daniel Ekotan. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak-bapak di sini, nyambung yang kemarin nih. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kesembuhan ilahi itu? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan atau bisa diajarkan atau diterapkan, diimplementasikan? Monggo, silakan. Ya pasti langkah pertama jelas kita harus mengimani apa bahwa kuasa Tuhan itu nggak pernah berubah selama-lamanya. Mantap. Itu yang harus kita garis bawahi, bahkan kita garis atasi lah supaya lengkap begitu. Itu unsur yang paling utama. Oke. Ya sekarang Pak Bun, kita lihat dia. Pak Bun. Kita harusnya sekarang gantian. Nanti dasarnya harus punya pengetahuan firman Tuhan. Nah, itu. Jadi maksudnya belajar firman Tuhan. Maksudnya dulu Pak Bun, kalau kita mau jujur ya, kan sebenarnya kesembuhan ilahi itu lebih tepat kalau menurut saya ya, lebih tepat itu orang-orang yang orang-orang yang kurang pengetahuan firman Tuhan aja sakit. Harusnya kita yang sudah di dalam Tuhan, harusnya kita itu sehat gitu. Karena kebenaran yang kita miliki, hidup yang Tuhan berikan kepada kita ciptaan baru gitu, ya kan. Nah, tapi berhubung kadang-kadang kan disconnect on off kan kerohaniannya, sehingga bisa menyebabkan. Cuma sorry Pak Bun, katanya yang kurang pengetahuan. Tapi kalau di lapangan nih, ya ini lengkap lagi nih. Tapi di lapangan justru orang udah punya pengetahuan masih meragukan tuh Pak Bun. Ya, karena pengetahuannya itu adalah pengetahuan cuma di sini kan. Firman itu kan bukan hanya pengetahuan rasio, tapi harus menjadi bagian kita. Disebut epignosis, kalau istilah satu bahasa Yunaninya itu epignosis, punya pengetahuan yang tepat. Nah, ini keren nih bahasa Yunani. Kalau kita mah Yunina doang sebelahnya. Jadi tidak ada asumsi di situ. Pengenalan akan Tuhan yang tepat, tidak lagi menduga-duga itu. Itu memang luar biasa. Sebab kalau kita perhatikan, kalau kita lihat kisah atau Injil sinoptik atau keempat Injil Yohanes tentang kesembuhan, itu biasanya kan tuh orang-orang yang pelayanan, orang-orang yang belum terhitung sebagai gereja tuh kan belum mati dan bangkit waktu itu, ya kan? Kita gereja Tuhan kan anggota tubuh Kristus, hidup dari hidupnya, roh dari rohnya, gitu. Dia kepala, kita anggota tubuhnya. Kalau Efesus 5 ayat 30 mengatakan daging dari dagingnya, tulang dari tulangnya dalam teks aslinya ya. Kalau Indonesia terjemahan kita adalah anggota tubuhnya. Kurang lengkap ya Pak Bun. Ya, kalau Inggris itu kalau ini adalah dari dagingnya, dari tulang-tulangnya gitu. Saking begitu dekatnya. Kalau itu saya mulai mengerti ketika dia mengatakan kepada muridnya, pergilah sembuhkan orang sakit. Kita itu agen penyembuh loh. Kita itu agen penyembuh. Kamu sudah pernah dengan cuma-cuma berikan dengan cuma-cuma. Bangkit kena orang mati, sembuhkan orang sakit, usir setan, gitu. Tapi kan akhirnya berarti kalau kesembuhan ilahi kan berarti seseorang yang mengalami kesembuhan ilahi kan berarti seseorang yang awalnya tidak sembuh, artinya sakit dulu gitu kan? Iya, sakit. Ya logikanya begitu Pak. Iya dong. Iya, sakit. Pasti. Ya iyalah, bagaimana dia kesembuh kalau dia nggak sakit kan? Iya. Nah ini maksudnya saya, kalau misalnya mewakili pertanyaan dan juga pemikiran, seandainya para hamba Tuhan yang sudah menjaga pola hidup dengan baik, pola makan dengan baik, dan juga punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, lalu atas dalam tanda kutip izin Tuhan, kita tiba-tiba mengalami satu hal atau penyakit yang sudah lama sekali diderita, lalu tiba-tiba dia sembuh tanpa sentuhan teknologi medis dan juga tangan dokter.
Pertanyaannya? Enggak, bukan pertanyaannya. Maksudnya ini saya langsung ke pengalaman pribadi dulu supaya menarik yang lainnya. Pasti ngalamin dong. Kayak saya contoh ya, mohon izin. Saya dari dulu tuh punya asma. Saya punya sinus. Bahkan sempat harus katanya dioperasi lah, di apa segala macam. Tapi apa yang disampaikan Pak Bun tadi itu saya sepakati. Kenapa? Ketika saya benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara konsisten dan benar-benar mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan ini, yaitu hidup bersama dan di dalam Tuhan, itu tidak ada lagi. Bahkan yang dulu kalau asma itu sudah langsung badan biru, saya nggak lagi gitu. Tahir lah istilahnya ya, bukan semut tuh ya, tahir ya. Iya gitu, maksudnya tiba-tiba hilang gitu. Maksudnya tiba-tiba saya mengalami sebuah hal yang saya baru sadari sudah belasan dan puluhan tahun tuh nggak pernah kambuh lagi, Pak. Asma dan sinusitis yang dulu tuh parah sampai tes alergi apa semua benar. Tapi sekarang tuh bener-bener free banget gitu. Jadi ini pengalaman yang memang bisa kita bagikan dan itu mengedukasi orang untuk membangkitkan iman dan mengencourage mereka supaya fokusnya tuh bukan di kesembuhannya, tapi mengarahkan hidup kepada Kristus sehingga kita mendapatkan kesembuhannya. Sekalipun ada langkah-langkah praktis yang dilakukan gembala dan pendeta yang memang pernah menghardik penyakit saya pada waktu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, enyahlah kau penyakit, gitu kan. Tapi bukan karena pendetanya saya sembuh, tapi saya percaya karena ada satu hubungan yang dipulihkan. Karena waktu dulu saya belum melayani Tuhan, saya kesakitan, Pak. Karena gaya hidup juga nggak baik, gitu. Ya memang bukan bisa juga karena pendetanya. Kadang-kadang pelayan Tuhan juga menentukan kan. Iya. Menentukan kesembuhan orang dilayanin. Selain orang yang bersangkutan juga responnya, penerimaannya akan firman Tuhan gitu. Kan kalau secara umum kan pendeta-pendeta GBI terkenal dengan kuasa kesembuhan ilahi. Ayo dong. Iya kan? Banyak KKR kesembuhan ilahi itu. Jadi untuk menjawab ini, langkah-langkah apa nih? Kalau mungkin ada pengalaman kesembuhan ilahi ada? Mungkin silakan Pasti ada. Apa dong, Pak? Mungkin yang baru keluar dari lubang singa dulu lah. Ini Pak Daniel dulu lah. Silakan Pak Daniel. Mungkin gini, kalau menurut saya memang ini tantangan buat kita. Semisal ya, ini simple aja. Ketika kita sakit kepala. Nah, apa yang kita lebih dulu pilih? Apakah Panadol? Atau kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan sembuhkan? Itu tantangan berat loh buat kita. Padahal ini masalah yang simpel sebenarnya, sakit yang simpel buat kita. Dan dunia ini mengajak kita untuk instan. Jadi instan untuk mungkin segera pakai Panadol. Toh pakai Panadol sembuh tuh. Sakit kepalanya gitu. Hilang gitu ya. Hilang. Nah, masa kuasa Tuhan kalah dengan Panadol gitu. Dan itulah dimana jangan-jangan memang Tuhan memanggil kita lewat ketika kita sakit itu kita introspeksi apakah hubungan kita jauh sama Tuhan atau bagaimana. Jadi kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan. Lebih baik mungkin kita dekat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan untuk sakit kepala kita. Nah, Panadol nggak salah dengan Panadol, nggak salah dengan kedokteran medis, itu baik semua. Tapi bagaimana kita mengutamakan Tuhan, mencari kesembuhan ilahi itu dulu. Mungkin seperti itu ya. Sebagai prioritas utama. Prioritas utama. Dan langkah pertama untuk kita mendapatkan jawaban dan jalan keluar ketika kita mendapatkan satu serangan seperti itu ya. Ya, mungkin gitu ya. Kalau Pak Daniel memang baru-baru ini baru aja sembuh dari penyakit atau apa barangkali atau kemarin dulu atau barangkali? Oh ya, saya ada ini kaki sempat pernah patah gitu, tapi apa dengkulnya? Ini semua segini nih Pak, karena kecelakaan gitu ya, patah. Terus ya memang Tuhan izinkan saya di rumah sakit dan menurut saya memang pendekatan medis itu baik-baik saja, tidak ada yang salah. Tuhan izinkan? Ya, jadi dirawat di rumah sakit. Coba saya sering tanya ini kan supaya jelas. Dirawat di rumah sakit. Sampai kita dia lagi menguji nih. Padahal belum ada surat izin dari itu, kita bilang selalu diizinkan kan. Kita jangan berasumsi. Iya. Dan memang perawatan terbaik yang paling bagus ketika kaki patah kan memang ada alternatif
pakai paranormal atau pakai alternatif medis. Ya saya pakai alternatif medis. Supaya nggak tentunya supaya normal ya. Iya. Normal kan jadi nggak normal. Iya. Pakai dan kemudian ini memang jadi kemudian ada platnya di sini dan sebagainya. Tapi kesembuhan dan terutama batin saya yang kemudian bisa pulih dari trauma sakit ini segala macam. Semangatnya bangkit kembali untuk melayani. Lagi, untuk melayani ya. Sehingga di situ saya tahu kalau saya masih bisa berdiri aja itu karena kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan. Tapi platnya masih ada nggak nih? Masih ada. Masih ada. Nggak ada masalah dengan itu. Nggak bunyi ya? Oh, enggak. Udah jadi daging ya. Kalau Pak Petrus? Nah, saya juga pernah mengalami mungkin lebih tepat kayak mujizat tuh ya, kesembuhan mujizat. Jadi satu saat ketika saya ada undangan pelayanan keluar kota itu di daerah Banyumas itu Pokroto ke sana itu. Dalam perjalanan ke daerah Banyumas dari Jakarta, memang dari pagi saya kan sengaja tuh sampai sore. Kemudian sorenya saya sempat khotbah di ibadah Kompria, Bapak-bapak. Terus malamnya kita berangkat. Nah rupanya di tengah perjalanan itu dari Tegal ke Purwokerto itu karena suasananya sudah sekitar jam 1:30, bisa jadi karena faktor ngantuk juga, lapar gitu. Sementara saya ajak staf gereja saya dan bukan kebetulan namanya Immanuel. Luar biasa memang kan dalam kosakata bahasa Ibrani kan nggak ada istilah kebetulan gitu ya. Kebetulan tapi kebenaran. Nah itu kebenaran, nah, bukan kebenaran, benar gitu kan artinya enggak dalam kosakata Ibrani kan nggak ada istilah kebetulan kan, itu benar bahwa itu Tuhan tercampur tangan, maka kami berdoa. Nah itu rupanya karena ngantuk, temen saya bilang, Pak gantian untuk ngisi, nggak usah lah gitu kan, wah saya yakin saya lupa keterbatasan saya itu. Akhirnya karena saya ngantuk dan bersyukur sekali itu Tuhan terjadi mujizat, saya nabrak pohon masuk jurang 8 meter. Yang pertama kali nolong itu pegawai Departemen Agama, lu Depap, sekarang kan Kemenak. Itu selalu bilang, Pak kalau yang jatuh kemari Pak, yang di depan itu lewat, yang di tengah buka parah. Nah saya berdua, saya ininya bergeser dikit, tulangnya kalau kan mungkin agak parah ini sedikit. Nah teman saya itu ininya dioperasi. Jadi wah ini kalau banyak alhamdulillah gitu kan, wah ini luar biasa Pak, jarang yang selamat ini tempat angker. Nah maksudnya gini, saya mengimani bahwa kuasa Tuhan itu memang pasti dan selalu ada. Ketika saya mengalami itu saya luar biasa, ini pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Nah itu mujizat yang secara pribadi saya pernah mengalami. Nah kalau dalam pelayanan saya juga pernah. Bukan kesembuhan ilahi. Itu mujizat. Ya makanya tadi saya bilang itu mujizat gitu kan. Nah kalau di dalam pelayanan sebagai gembala, saya juga pernah mengalami artinya bahwa mendoakan orang sakit, mendoakan jemaat. Jadi pernah saya ceritakan juga, ini kan mereka yang kerasukan setan. Nah ketika selesai ibadah kaum wanita, kita kan lebih mengenal PB gitu ya, diajak sama ibunya, kita berdoa. Memang ketika mau masuk ke rumah aja, ini langsung kayak lagu tuh ya, berdiri bulu kuduku, wah gitu kan, gitu, wah suasana begitu kan. Nah ketika saya berdoa, memang saya bilang sama ibunya tuh jangan merem gitu kan. Yang paling penting iman, tapi jangan merem. Saya nggak tahu selama seumur itu baru kali itu, tapi unsur iman tuh lebih utama. Nah ketika kita mau berdoa tuh saya sempat memang ditonjok dulu bibir saya. Ditonjok kan dalam nama Y belum sus begini kan. Saya mengelak, ketika saya mengelak mata saya lihat ibunya, kok ibunya merem. Oh pantesan saya bilang dia harus melek. Minimal kalau ibunya melek, kalau ketika jatuh kan jangan gitu kan. Itu kan. Nah itu dari unsur alutsista saya. Tapi yang luar biasa mujizat itu terjadi ketika kemudian dengan saya bilang Tuhan izinkan saya melek. Dia tuh kayak ngeleng-ngeleng terus. Dengan iman saya berdoa dan luar biasa mujizat terjadi. Tuhan menyembuhkan, memberikan mujizat. Perempuan ini sembuh. Tapi memang Pak Bun benar itu ada unsur hubungan dengan papahnya itu kepala desa, papanya kepala desa itu memang punya jimat Pak Bun. Jadi nah itu nurun ke anaknya katanya. Bahkan papanya ketika meninggal pun ketika belum membakar jimatnya tuh dia nggak bisa mati. Ketika dia bertobat membakar nah ini usaha sembuh, kemudian mujizat terjadi normal, kemudian dia menikah punya anak laki-laki. Luar biasa itu pengalaman secara penggembalaan. Secara penggembalaan. Saya rasa setiap hamba Tuhan pasti juga mengalami punya pengalaman bagaimana mendoakan orang sakit dan menjadi sembuh. Saya mau tanya ke Pak Buminta pernah nggak ngalamin kesembuhan ilahi? Pernah. Kalau di gereja saya
dulu sebelum saya di gereja Protestan aja, kita kan kalau saya kan dulu gembala gereja Protestan, tapi saya kan lulusan seminari, tapi saya selalu terapkan doakan orang sakit, dan mereka seringkali mengalami kesembuhan. Itu gereja Protestan. Ya. Semuanya langsung sembuh atau ada juga orang yang tidak langsung mendapat kesembuhan? Dari mereka yang cerita kesaksian mereka dapat sembuh saat itu gitu. Nah kalau saya pribadi kalau bicara mujizat ya, saya masih ingat ketika anak saya masih kecil nomor 2, waktu saya pulang ke Bogor ke mertua kan, itu kan jalan 2 jalur, 1 jalur belum jadi, 2 jalur itu dipakai. Apa bukan tol ya? Bukan, bukan tol. Jadi itu dipakai buat jadi 2 arah gitu. Itu truk besar itu datang gitu. Malam hari pada malam. Saya pulang dari gereja, dari Rehoboth dulu kan. Saya mau pulang ke rumah malam gitu. Itu jalan itu kan kita nggak kelihatan kan. Itu truk itu kayak nggak nyalain lampu gitu. Ya. Oh lampu jalan nggak ada? Belum ada lampu jalanan, belum ada lampu. Ya, belum ada tol. Nah, di jalan keluar dari tol Cibinong Sentul Selatan itu. Ya. Sedikit Sentul ke kanan itu. Cibinong. Ke jalan raya Bogor itu kan jalannya gelap tuh baru bangun kan. Jadi itu ada truk lewat, saya kira nggak ada truk kan, saya jalannya cepat gitu. Dia depan tol, saya sudah nggak bisa mundur. Udah saya merem mata, saya coba pakai Tuhan tuh. Tiba-tiba saya lewat itu. Itu nggak masuk akal, di pinggir jalan ada pembatasnya. Dan itu bisa kalau mati saya tutup keluarga mati semua tuh. Karena memang nggak ada jalan lewat. Kamu merem? Bukan merem kan, itu kan nggak ada lampu. Kita nggak tahu ada truk depan gitu. Kita mau lewatin mobil depan sini. Kita sudah di kanan kan. Depan ada mobil datang, kita nggak mungkin mundur. Itu dia mobil samping ini kan nggak bisa. Tetap. Ya nggak ada celah lah. Nggak celah kita ke kiri nggak bisa. Ke kanan gua nggak bisa. Gitu. Cuma pengen nama Tuhan doang. Lewat. Saya lewat loh. Tuhan Yesus lewat. Ya. Nah, itu mujizat. Kalau mau mujizat nggak mungkin. Ya, itu mujizat. Tapi kalau kesembuhan ilahi yang kesembuhan ilahi saya sendiri kan ada belasan tahun dulu kita kan sering doa puasa. Kan jarang minum air kan. Kita doa puasa kadang-kadang nggak minum nggak makan. Sebulan, kalau bisa berbulan-bulan kan. Kita jarang minum. Akhirnya saya kena ginjal. Saya kena ginjal. Untung usus nggak lengket Pak ya. Kena ginjal kan. Ginjalnya waktu kenapa? Sakit. Waduh saya beli ke restoran ke Husada, memang dia bilang ada pasir-pasir di ginjal saya kan. Nah kemudian beberapa tahun kemudian saya sakit kena itu pulang dari gereja. Saya uring-uringan tuh muntah gitu. Kita sudah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Berapa hari kan. Akhirnya saya baca firman Tuhan, saya cuma tahu 1 nama gitu. Saya bilang, saya sudah nggak kuat, sudah seminggu saya sakit. Doa juga susah, nggak bisa kuat. Kecuali kalau saya doa, dia berhenti sakit. Gitu. Kalau saya nggak doa, dia sakit dan melilit gitu. Saya masuk ke kamar, saya bilang, saya nggak mau ada batu ginjal ini. Saya nggak mau. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus mesti keluar. Habis saya ngomong begitu, demam saya hilang. Saya demam 4 hari. Demam. Demam terus. Meriang dan muntah gitu. Baju sudah ganti semua. Setelah saya ngomong begitu, nggak berapa lama kemudian demam saya hilang. Lalu saya ke toilet. Saya buang air kecil kan, itu batunya keluar. Wih, puji Tuhan ya. Iya. Batunya keluar dan airnya seperti keruh gitu. Keluar, saya ambil tuh batunya keluar. Gitu. Memang nama Tuhan itu dahsyat. Nah, jadi untuk menutup pembicaraan kita, Pak Andi, karena kalau mau lengkap sudah tadi. Itu semua. Nah, kan cara atau situasi kita mendapat kesembuhan ilahi berbeda-beda. Menerapkan untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi pun juga berbeda-beda. Tapi satu yang tidak pernah membedakan kalau saya simpulkan di sini, nama Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Jadi kalau misalnya kita alami hal apapun, saya rasa kita layak dan kita berhak dan kita bisa untuk menghardik dengan nama Tuhan Yesus. Jadi selain dari hal-hal yang secara detail ditulis di buku pengajaran dasar, lalu kemudian di materi-materi sekolah seminari, ya kan, dan semuanya. Tapi kembali lagi sebenarnya esensi sederhananya itu adalah bagaimana kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan Yesus itu dekat, ketika ia memperkatakan nama Yesus itu berkuasa. Karena ada orang yang memperkatakan nama Yesus terus nggak kejadian apa-apa, ya kan? Iya makanya itu, jadi itu kuncinya, ya. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana kita memiliki hubungan yang real dan murni di dalam Tuhan Yesus. Penting sekali karena
gembala sidang, pelayan Tuhan bukan berarti tanpa tantangan, tanpa serangan. Banyak tantangan. Betul ya? Iya. Pak Daniel, sebelum nanti ditutup konklusinya nih sama Pak Bun Mintat, saya udah kunci, jadi Bapak sama Bapak sudah aman nih. Tapi saya ini, betul ya Pak? Betul. Iya Banyak kan? tantangan banyak. Tantangan Tapi banyak tetap dong. Semangat. Seperti yang saya bilang tadi, doain orang sakit, nah bukannya sehat meninggal. Ada tuh teman saya ada. Makanya ketika jemaat jadi jangan Pak udah sembuh kan gitu malah. Nah itu. Iya. Tapi lebih banyak sembuhnya. Iya. Tapi juga kalau misalnya bapak-bapak ibu juga pas mendoakan orang sakit langsung meninggal, jangan lagi akhirnya langsung jadi takut. Nggak mau mendoakan orang sakit karena aduh ntar kalau nggak sembuh nggak enak lagi gitu ya. Ya kan? Betul nggak? Iya. Hal-hal seperti itu kan pasti ada di pikiran kita gitu juga, secara manusia. Gitu. Gimana Pak Daniel? Ya betul. Kesembuhan ilahi masih ada. Kesembuhan ilahi berhubungan dengan Tuhan Yesus. Dan mari kita kembali pada kesembuhan ilahi yang dari Tuhan itu. Ya, jadikan itu sebagai prioritas utama dan pertama, bukan berarti mengesampingkan hal-hal yang harus kita lakukan juga. Karena kan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kosong dan tidak ada artinya. Oke Pak Bun Mintat, silakan power statement-nya untuk tentang kesembuhan ilahi ini untuk teman-teman gembala sidang dan juga para pelayan Tuhan yang mungkin sekarang lagi ngalamin agak krisis kepercayaan diri. Kok saya pelayanan nggak ngalamin kesembuhan ilahi? Ini gimana ceritanya gitu loh. Jemaatnya atau gembalanya? Saya nggak tahu, tapi biarlah apa yang Roh Kudus taruh di dalam Bun Mintat aja deh. Iya kan? Tapi seandainya, tapi kita berdoa karena kan GBI itu terkenal loh. Terus terang terkenal. Saya pun pelayanan dimanapun jujur saja, pasti orang minta didoakan. Tapi puji Tuhan Pak, orang yang didoakan mereka juga seperti yang Bapak minta sembuh. Amin. Ada yang sembuh di hari itu, ada yang sembuh setelah itu. Itu cara Tuhan lah. Tapi ketika kita memperkatakan dengan iman di dalam nama Yesus, itu terjadi. Tentu kita rindu ya, setiap gembala sidang dan hamba Tuhan GBI adalah hamba Tuhan yang benar-benar disertai dengan kuasa kesembuhan ilahi pelayanannya, ya kan? Kalau saya kesembuhan ilahi itu kan berdiri di atas firman Tuhan, yang basically berdasar kepada karya Tuhan Yesus. Kan? Dialah yang telah menanggung segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Dia telah. Kalau gitu kita jangan lagi nanggung. Kan sudah ditanggung, sudah dibayar kok bayar lagi kan? Sia-sia gitu. Nah itu harus bangkitkan iman kalau kita pribadi, kemudian juga orang yang kita layani gitu. Tapi saya lebih tertarik kepada mencegah lebih baik daripada mengobati. Hidup dalam hubungan real dengan Tuhan, menghayati kebenaran firman Allah, karena firman itu hidup dan berkuasa. Dia mendatangkan kesehatan bagi kita gitu. Dia berikan kita kecerdasan gitu ketika kita mendoakan orang, kita tahu kondisinya gitu. Itu jauh lebih baik. Nah, mungkin menambahkan ya, seperti tadi Pak Bun bilang kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu sebabnya perlu ditegaskan, dijelaskan lagi bahwa pengajaran tentang kesembuhan ilahi ini wajib Bapak Pendeta, Bapak Gembala itu mengajarkan kepada jemaatnya bahwa kesembuhan itu, kesembuhan ilahi itu masih ada. Jadi jangan pernah meragukan hal ini. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan akhirnya power statement dari saya adalah tidak hanya kesembuhan ilahi ada, tapi ngeteh pun masih ada. Jadi jangan sampai nggak lihat acara ngeteh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Ada bonusnya ya? Iya, dan ada bonusnya. silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih, Tuhan berkati.